Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Berarti nomor 6 sama nomor 7 ya. Wait. Ini kok nggak bisa di... Nah, oke. Kita lanjut ke nomor 6 sama 7 nih. Nomor 6, banyaknya cuplikan belerang yang kadar belerangnya 80% yang harus diolah agar dihasilkan 8 gram SO3 adalah. Nah, berarti di sini kita harus membentuk SO3 ya. Otomatis itu kan pasti dari S dan O. Oke, coba nih tak ulang nih reaksinya. Nah, jadi nanti di sini belerang ditambah sama oksigen akan menjadi SO3. Nah, nanti kita setarakan. O-nya di kanan 3, di kiri 2. Biar setara ini kasih 3, ini kasih 2, ya kan? Nanti di sini 2S. Dah, yang diminta kan banyaknya cuplikan. Berarti kita cari yang 100%-nya ibaratnya tuh. Nah, di sini dibilang bahwa ada 8 gram SO3. Dah toh, kita masukkan ke mol. Berarti 8 per mR-nya nanti 80 ya. Dapat 0,1 mol. Kita geser ke S. Sama ya, 0,1 mol. Karena koefnya sama. Dan nanti kita cari gramnya belerang tuh, mol kali AR. Dapatlah 3,2 gram. Nanti kita masukkan ke rumus persentase cuplikan, di mana si persen itu akan sama dengan gram per gram cuplikan, gram S ya, karena kan persen belerang tuh. Gram S per gram cuplikan kali 100%. Kita masukin persennya belerang 80%, gramnya belerang 3,2, cuplikannya nggak tahu kali 100%. Dah nanti dapat gram cuplikannya berarti 4 gram gitu. It's so easy. Oke, lanjut nomor 7. Yang termasuk reaksi substitusi adalah, reaksi substitusi ini adalah reaksi penggantian gugus dengan gugus lain tanpa merubah rantai utama dan biasanya hanya alkana yang bisa. Berarti kalau nanti ada alkena atau alkena langsung salahin. Nah ini nggak bisa nih. Nanti kan nggak boleh merubah rantai utama. Berarti rantai utamanya nggak boleh jadi rangkap dong. Kalau kan tetap tunggal. Jadi nggak mungkin ada alkena atau alkuna. Bahkan kalau awalnya alkena pun nggak bisa. Jadi bebek salah, ayam salah, ini dadu juga salah, ember juga salah. Selesai jawabannya yang cacing. Kalau kita gambar etil bromida tuh berarti kan C2H5Br. Bisa jadi etanol. Nah, otomatis kan nanti ada OH ya. Dia kan nanti jadinya C2H5OH. Nah, ini kan Br ganti OH. Kok bisa? Karena pasti ditambah sama H2O atau HOH. Pokoknya yang ada OH-nya lah. Nah, nanti jadi di sini si BR akan tukeran sama si OH. Nah, nanti kalau misalkan dia tukeran, maka hasil sampingnya selain C2H5OH itu adalah HBr. Seperti itu. Oke, aman ya untuk nomor 67 ya. Kita lanjut nomor 8. Nah, nomor 8 nih, suatu ester C6H12O2 diperoleh dengan mereaksikan asam propanoat dan suatu alkohol atau X dengan katalis H2SO4. Nah, reaksinya gini nih, asam propanoat itu kan asam karboksilat. Plus X jadi ester plus H2O, itu namanya reaksi esterifikasi. Nah, nanti si X-nya tuh pasti alkohol, nggak mungkin enggak, karena itu reaksi paten. Jadi kalau asam karboksilat plus alkohol pasti jadi ester plus air. Nah, dapatlah nih X-nya alkohol. Nah, yang diminta hasil oksidasi X itu tidak menghasilkan endapan perak dengan reaksi Tollens. Nah, reaksi oksidasi alkohol itu ada banyak jenisnya. Kalau alkohol primer dioksidasi dia akan menjadi aldehid. Aldehid dioksidasi jadi asam karboksilat. Terus kalau alkohol sekunder dioksidasi jadinya keton.
dan alkohol tersier tidak bisa teroksidasi. Nah, yang diminta yang tidak menghasilkan endapan perak, berarti kan yang nggak bisa bereaksi dengan tolens ya. Dan itu adalah keton. Kalau aldehid dia bisa bereaksi dengan tolens. Nanti hasilnya asam karboksilat plus Ag. Itu sama aja dengan reaksi oksidasi sebenarnya. Kalau keton kan udah nggak bisa dioksidasi lagi kan. Nah udah berarti yang hasil oksidasi X-nya tidak menghasilkan endapan kan si keton. Otomatis oksidasinya adalah alkohol sekunder. Jadi alkoholnya adalah alkohol sekunder. Alkohol sekunder tuh alkohol yang bukan di nomor satu ya. Berarti kan si etanol salah nih, karena dia pasti nomor satu. Etanol juga salah karena dia adalah aldehid, ya kan? Terus kalau asam asetat juga salah di asam karboksilat. Satu propanol juga salah karena dia di nomor satu, itu alkohol primer. Oke, nah berarti jawabannya yang dadu, 2 propanol. Oke, aman ya? Jadi kalau alkoholnya nomor satu tuh namanya alkohol primer. Kalau sekunder itu yang bukan di nomor satu, bisa di nomor dua, bisa di nomor tiga, gitu. Asalkan nomor cabang sama nomor alkoholnya nggak sama ya. Karena kalau nomor cabang sama nomor alkoholnya sama, itu alkohol tersier. Lanjut, nomor 9. Diketahui KF air, pasti kita pakainya delta TF nih, ya kan? KF airnya sekian, AR-nya sekian, sekian, sekian. Titik beku air dalam radiator mobil yang berisi cairan dengan perbandingan 62 gram etilen glikol dalam 500 gram air berapa? Berarti kan kita disuruh cari delta TF ya. Yang rumusnya ini nih, delta TF sama dengan KF kali molal kali I. KF-nya 1,86, molal kan gram 62, per mr-nya sudah kita hitung 62, kali 1000 per GRP-nya 500. Nah, karena dia non-elektrolit ya, di sini kan CH semua nih, maka sudah bisa kita pastikan bahwa dia itu non-elektrolit. Soalnya hanya terdiri dari hacon, ya kan? Oke, atau hanya HCON. Maka I-nya 1. Dah, kita hitung kan. Coret-coret. 1000 bagi 500, 2. 62 bagi 62 kan 1. Udah 1,86 kali 2, 3,72. Nah, itu baru delta TF. TF-nya berapa? TF itu adalah TF0 men delta TF. TF0 tuh titik beku pelarut. Kan 0 tuh, ya kan? Berarti 0 men 3,72. Dapatlah men 3,72. Jadi jawabannya adalah yang cacing. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nomor 10 dan 11. Tapi kayaknya kita 10 dulu untuk video ini. Nanti 11 untuk di video selanjutnya. Nomor 10 ya. Dalam wadah tertutup, amonium klorida dipanaskan. Amonium klorida itu NH4Cl. Terus pada suhu 200 terjadi disosiasi seperti ini. NH4Cl menjadi NH3 plus HCl. Jika pada suhu tersebut Kp sama dengan A, maka tekanan totalnya berapa? Nah, karena kita mau cari tekanan total, diketahui Kp sih, cuman kita harus tetap tahu ya tekanan masing-masingnya berapa. Kita boleh anggap mol masing-masing itu 1 mol. Ya. Jadi nanti si NH4Cl itu 1 mol. Tak tulis saja ya. NH4Cl solid menjadi NH3 gas plus HCl gas. Nah, si NH4Cl-nya 1 mol, kemudian otomatis si NH3-nya juga 1 mol, HCl-nya juga 1 mol ya. Tapi si solid ini tuh nggak punya tekanan, jadi NH4Cl-nya nggak kita pakai untuk mencari Kp ataupun tekanan. Nah, sekarang kita cari nih tekanan NH3 dan tekanan HCl. Tekanan NH3 itu rumusnya adalah mol NH3 per N total kali P total. Mol NH3-nya 1 mol, N totalnya berarti 1 tambah 1, 2, kali P tot. Karena kita nggak tahu P totnya berapa ya. Terus si NHCl juga, si NHCl,
PHCl juga sama. NHCl 1 per N totalnya 2 kali petot. Dan masukinlah ke Kp. Kp itu tekanan produk. Berarti kan tekanan NH3 pangkat koF-nya 1 kali tekanan HCl pangkat koF-nya 1 per tekanan reaktan. Cuman reaktannya solid nih, jadi kan nggak bisa jadi Kp ya. Tulis aja 1. Udah berarti A sama dengan setengah petot kali setengah petot. Atau A sama dengan seperempat petot kuadrat. Ya kan? Berarti petot kuadratnya 4A. Maka petotnya akar 4A. Atau berarti 2 akar A. Jadi jawabannya adalah yang ember gitu.